Cucu. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu Cucu? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, alhamdulillah. Saya dengar-dengar Ibu mau melakukan coaching ya hari ini ya? Iya, coaching bersama rekan sejawat saya. Oke, sebelum melaksanakan coaching nih, kira-kira kita bisa berdiskusi dulu nggak sih? Boleh. Ada yang ingin saya diskusikan terkait dengan nanti selama proses Ibu coaching ya. Kemudian nanti pas ketika Ibu proses coaching, saya akan mengamati dan menilai kesesuaian proses Ibu dengan rubrik penilaian coaching, yaitu yang pertama apakah sudah sesuai dengan alur cerita, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot gitu sesuai dengan respon yang diberikan coaching. Kemudian yang terakhir bagaimana coaching merespon pertanyaan dari Ibu nanti ya. Nah, coaching ini Bu harus sesuai dengan prinsip kemeritaan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coachingnya. Oke ya. Nah, sebelum proses observasi nih Ibu, saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan ya? Boleh. Oke. Pertanyaan pertama nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan gitu pada coaching ini, sesi coaching Ibu? Oke, pertama yang ingin saya kembangkan dalam nanti proses coaching yaitu presence atau kehadiran sepenuhnya. Terus yang kedua mendengarkan aktif bagaimana si coach itu menyalurkan permasalahannya. Jadi saya harus mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi ada 3. Oke, sip. Kemudian nih pertanyaan selanjutnya Ibu, kompetensi mana nih yang secara spesifik Ibu ingin observasi dari coach Ibu? Oke. Secara spesifik yang ingin diobservasi yaitu tentang mendengarkan aktif, bagaimana saya bisa mendengarkan dengan aktif masalah-masalah yang diajukan oleh coach, dan juga bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu yang ingin spesifik diobservasi oleh Ibu. Pertanyaan yang terakhir ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching? Oke. Indikatornya yang saya harapkan yaitu ketika coach itu bisa mengeluarkan pendapatnya dan bisa mencari solusi atau jalan keluar atas dari masalah-masalahnya tersebut. Jadi si coach sendirilah yang bisa menyelesaikannya, memberikan solusinya. Oke. Silahkan Ibu melakukan coaching setelah ini, mudah-mudahan coachingnya lancar. Kemudian Ibu juga bisa memberikan kehadiran secara penuh ya untuk coachingnya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita ketemu lagi untuk diskusi hasilnya. Gitu ya Bu ya? Siap. Oke, semangat ya Bu Cucu ya. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu Elmi. Waalaikumsalam Bu Cucu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat. Kalau Ibu gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Gini ya, kemarin Bu Elmi telepon saya ya. Betul Ibu. Iya, saya agak kaget juga ya kemarin pas ditelepon sama Bu Elmi. Katanya ada sesuatu yang ingin dibicarakan ya? Betul sekali Bu. Kira-kira apa sih yang ingin dibicarakan? Mungkin Elmi punya keluh kesah atau kegalauan atau apapun juga yang ingin kita sharingkan bersama-sama. Betul Bu. Kemarin itu saya ingin menelpon Ibu itu ya ingin berbicara terkait hari ini gitu ya Bu ya. Saya ingin bercerita kepada Ibu mengenai permasalahan yang terjadi di kelas saya. Jadi saya itu sudah hampir setiap hari memikirkan keluh kesah gitu ya di kelas tentang seorang anak yang memang ada satu orang anak di mana anak tersebut setiap hari selalu membuat permasalahan di kelas, seperti dia itu suka memukul temannya atau mengejek temannya, dan dia itu menjadi seorang anak yang merasa berkuasa di kelas. Jadi permasalahannya. Jadi Welmi itu merasa galau karena di kelas ada seorang anak yang selalu bermasalah. Betul. Terus merasa dia paling berkuasa ya segitu, dan itu sangat tidak diharapkan ya dalam pembelajaran. Terus kira-kira apa sih yang diharapkan setelah pembelajaran, setelah coaching kali ini, tujuannya apa yang ingin
Tentunya tujuan yang saya capai itu Bu, saya bisa mengetahui gitu bagaimana cara menangani anak tersebut. Walaupun sebetulnya Bu saya sudah melakukan gitu Ibu ya, dengan mengarahkan dia atau membimbing dia berbicara, tapi ternyata anak tersebut masih tetap saja Bu melakukan kegaduhan gitu ya, atau bermasalah di kelas dengan teman-teman, itu masih tetap dia lakukan gitu Bu. Jadi anak itu masih tetap saja ya, walaupun Iya. kami sudah memberikan pengarahan atau Betul. tuntunan ya. Jadi ingin supaya anak itu perilakunya lebih baik lagi ya. Betul, itu intinya. Coba jadi itu ya tujuannya. Kira-kira perubahan seperti apa sih yang diharapkan selain dari anak tersebut? Mungkin ini seperti apa? Perubahan yang tentunya ingin saya harapkan Ibu, tentunya anak itu ingin menjadi anak yang lebih baik lagi Bu dalam berperilaku. Kemudian yang intinya itu dia itu bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya di kelas. Jadi agar teman-teman yang lain juga tidak terganggu. Kemudian tidak ada, bukan korbannya, maksudnya tidak ada anak yang menangis karena ulah dia gitu Bu. Dan itu sih yang paling intinya, saya itu ingin dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan dia pun tidak melakukan hal yang tidak baik kepada teman yang lainnya. Jadi memang menjadi salah satu masalah yang memang selalu terjadi ya, tidak hanya di pembelajaran mungkin di guru-guru yang lain juga mengalami seperti ini. Ada saja ya siswa yang selalu membuat kegaduhan ya. Tapi kira-kira apa sih yang membuat itu terjadi, anak itu bisa mengalami selalu membuat kegaduhan atau selalu merasa dia paling berkuasa, kira-kira mengapa? Kemarin saya sempat mencari tahu dari bibi dia yang selalu mengantarkan dia ke sini. Jadi bibinya memang bilang bahwa anak ini kurang diperhatikan Ibu oleh orang tuanya. Anak ini, jadi orang tuanya itu kedua-duanya kerja Bu, berangkat pagi pulang sore gitu. Jadi anak ini memang kurang perhatian dari kedua orang tuanya, sehingga dia itu meluapkan rasa ingin diperhatikannya itu ya di sekolah kepada teman-temannya. Dan memang bahkan saya juga pernah bertanya juga, jadi dia waktu kecilnya itu tidak diasuh oleh kedua orang tuanya atau tidak dididik oleh orang tuanya, tapi oleh uaknya gitu, oleh kakak dari ibu bapaknya ketika kecil, dan baru sekarang dia tinggal dengan kedua orang tuanya. Seperti itu Ibu. Jadi perhatian orang tua, keluarga itu memang sangat berpengaruh ya terhadap perilaku anak, baik di rumahnya maupun di sekolah ya. Makanya dia mencari perhatian kepada teman yang lainnya dengan cara mengganggu. Betul sekali Bu. Jadi ini yang membuat galau ya. Saya sudah melakukan mengarahkan pendekatan, tapi ternyata besoknya gitu lagi. Terus gitu lagi. Aduh, saya jadi terus bagaimana ini gitu. Jadi setelah tadi Bu Elmi ceritakan, kira-kira situasi yang ideal yang seperti apa sih yang ingin Bu Elmi harapkan ketika menghadapi anak yang seperti ini? Situasi ideal yang ingin saya harapkan Bu, tentunya anak itu jadi anak yang baik. Kemudian dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dia pun bisa kepada teman-temannya itu ya berbuat baik. Jadi saya inginnya anak dia bisa bergaul dengan teman-teman dia itu dengan baik, dan memang sekarang tuh teman-teman yang lain tidak mau bersama dia bukannya takut. Nah, saya ingin menghilangkan itu. Jadi situasi itu yang memang saya inginkan, dia bisa berteman dengan teman yang lain dengan baik sehingga di dalam belajar pun bisa kondusif. Itu situasi ideal yang saya inginkan. Situasi yang ideal ya, Iya. jadi dia bisa bergaul dengan siapapun tanpa dia merasa Paling berkuasa ya, paling hebat. Kira-kira ada di level berapa nih itu situasi yang sekarang terjadi itu Bu, sangat di level yang saya sendiri ya, di kelas itu levelnya mungkin ada di level 3 Bu. 3, kalau dari skala 1 sampai 10 hanya di level 3 ya. Karena memang walaupun saya menggunakan media pembelajaran pun Bu, anak itu seperti tidak ada semangat, tidak ada berpengaruh. Dia tuh lebih bersemangat untuk mengganggu teman-teman yang lainnya gitu Bu. Jadi memang sangat di level yang rendah sekali. Tingkat kegalauan Ibu juga ya, levelnya tinggi sekali Ibu. Jadi kira-kira Ibu pengennya meningkat di level keberapa? Kalau yang tadi Ibu ceritakan ada di level 3, pengen meningkat di level berapa supaya menjadi situasi yang ideal? Ya.
mungkin kalau 10 sangat ideal sekali ya Bu ya, dan saya sendiri memang membutuhkan proses pasti ini ya, karena memang ini merubah perilaku itu berarti merubah kebiasaan dia juga. Saya sih mungkin yang lebih saya inginkan sekarang dari level 7 dulu, di level 7 dulu aja. Langsung high gitu Iya, takutnya memang perlu ekstra gitu ya Bu ya, persiapan itu sangat berat sangat berat. ya. Terus kira-kira apa nih langkah-langkah atau rencana Bu Elmi untuk mencapai level tersebut atau untuk mencapai apa siswa itu seperti yang diharapkan oleh ya Bu ya. Bu Elmi itu apa sih kira-kira? Mungkin langkah-langkah yang memang saya sekarang sedang pikirkan, bukan kemarin melakukan pendekatan sudah terhadap anaknya, mengarahkan dia juga sudah, terus memberikan contoh kepada dia yang baik itu sebaiknya seperti apa, ternyata masih belum mempan juga. Mungkin saya akan melakukan proses segitiga restitusi Bu, segitiga restitusi, dan mungkin juga saya akan melakukan ini Bu, berbicara dengan kedua orang tuanya atau mungkin yang mewakili baik ibu atau bapaknya gitu, saya akan panggil jadi agar ibu bapaknya juga bisa membimbing juga di rumah gitu Bu. Kemudian mengarahkan dia juga dengan baik. Itu kan kalau anak sekarang tuh dikerasin itu malah bukannya berubah ya, tapi malah melawan. Nah mungkin saya ingin meminta bantuan juga kepada orang tuanya untuk mendidik anak dengan berbicara yang baik, tanpa harus terus atau memarahi dia gitu, karena memang untuk anak sekarang dimarahi itu bukan menjadi suatu solusi Bu, malah menambah juga. Kadang anak sekarang tuh bukannya berpikir dia malah melawan. Jadi saya mau akan minta bantuan kepada orang tuanya seperti itu. Bagus sekali ya yang tadi Bu Elmi katakan, rencana-rencananya memberikan pengarahan, memberikan pendekatan, atau juga berbicara dengan orang tuanya, bahkan melakukan segitiga restitusi itu ya. Bagus kalau menurut saya itu langkah-langkah yang sudah top ya, sudah baik. Terus ada lagi yang bisa dilakukan dari ke semua strategi itu, mungkin yang mana yang akan didahulukan? Yang akan saya dahulukan secepatnya Bu ya, mungkin proses segitiga restitusi itu yang akan secepatnya saya lakukan, karena kan memang anaknya juga ada di sekolah, jadi itu bisa dengan secepatnya saya lakukan gitu. Jadi di antara rencana-rencana yang ada itu akan mendahulukan dulu segitiga restitusi. Betul ya. sekali Bu. Terus kapan kira-kira akan dilakukan? Mungkin secepatnya Bu, insya Allah besok juga anak itu belajar. Mungkin nanti besok saya mau WA dulu orang tuanya. Kalau anak ini pulangnya agak dijemput agak terlambat gitu, atau dia pulangnya lebih terlambat karena memang harus saya ajak ngobrol dulu, kan harus di tempat yang sepi gitu ya. Anak-anak yang lain udah pulang, mungkin saya bisa melakukan sedikit diskusi itu. Bagus ya itunya rencananya, semoga berhasil ya Bu Elmi. Terus kira-kira untuk melakukan rencana tersebut, aksi tersebut, adakah orang lain yang bisa membantu gitu, atau kami butuh bantuan orang lain untuk melaksanakan rencana tersebut? Gak ada Ibu, mungkin karena memang permasalahan ini kan terkadang terjadi tidak hanya di kelas saya, ada di kelas lain juga, jadi saya juga perlu gitu sharing juga dengan rekan guru yang lain gitu. Jadi adanya kolaborasi, ada kolaborasi ya, Ibu, memberdayakan rekan sejawat juga ya, karena mungkin saja rekan sejawat juga punya masalah yang sama, jadi kita bisa sama-sama gitu Bu mencari solusinya. Bagus ya. Nah kira-kira apa sih komitmen Ibu atau tanggung jawab Ibu terhadap rencana yang akan dilakukan? Tanggung jawab saya Bu, karena memang bentuk segitiga restitusi ini adalah bentuk tanggung jawab saya, yang mana saya ini ingin merubah gitu Bu ya, anak didik saya, yang mana anak tersebut merupakan anak saya di sekolah gitu Bu ya. Jadi tanggung jawab saya adalah bagaimana saya harus bisa merubah anak tersebut agar bisa berperilaku yang baik kepada teman-teman. Ini adalah menurut saya PR yang lumayan Bu gitu ya, PR bagi saya, memang tanggung jawab juga bagi saya sebagai orang tua dia di sekolah gitu. Ya, merubah anak tersebut agar menjadi anak yang lebih baik lagi, karakternya lebih baik, akhlak mulia ya Bu ya. Jadi itu tanggung jawab kita bersama ya, apalagi kita sebagai wali kelasnya ya di sekolah. Terus bagaimana setelah melakukan coaching ini? Alhamdulillah saya lega sekali, dan memang wah ternyata
ada gitu Bu ya alternatif solusi lain yang bisa saya gunakan gitu Bu untuk menghadapi anak tersebut. Saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu Sama-sama. sudah membantu saya gitu untuk mencari memfasilitasi saya dalam mencari solusi ini gitu dalam menghadapi anak tersebut di kelas. Oke, begitu saya tunggu kabar selanjutnya ya Ibu. Atau mungkin nanti kedepannya perlu coaching lagi atau Sangat perlu Ibu, saya sangat perlu ya. Ingin berjumpa lagi dengan Ibu boleh? boleh tadi untuk mengevaluasi lagi Betul. ya apakah berhasil atau tidak atau tidak. yang Ibu Elmi nanti lakukan itu ya. Oke, Terima kasih banyak Ibu. ya sudah lega. Lega sekali Oke, alhamdulillah. terima kasih. Semoga yang dilakukan nanti rencananya berhasil, berjalan dengan baik dan anak yang tadinya berperilaku kurang baik menjadi lebih baik lagi. Amin Oke, Ibu. terima kasih Bu Elmi sudah hadir. Sama-sama, Sampai Ibu, saya ketemu juga. lagi nanti minggu depan ya. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bu Cucu. Waalaikumsalam. Gimana nih setelah kemarin coaching nih, kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik. Oke, sekarang kita mau diskusi ya Bu ya, pasca observasi. Bagaimana nih kemarin hasil coachingnya lancar? Bagaimana nih? Alhamdulillah Ada lancar. hambatan-hambatan? Enggak, alhamdulillah lancar. Coachingnya juga bisa bekerja sama dengan baik. Dia melakukan atau mengeluarkan keluh kesahnya dengan penuh semangat, terus memberikan jalan keluarnya juga. Nah, saya melakukan coaching juga dengan alur cerita. Oke, setelah kemarin Bu Cucu melakukan observasi dengan coachingnya, ada sedikit pertanyaan yang mau saya gali-gali sedikit nih dari Bu Cucu, boleh ya Bu ya? Oke, nah kemarin nih apa aja yang sudah didapatkan pada saat coaching? Yang sudah saya dapatkan kemarin saya sudah melakukan terutamanya sudah melakukan coaching berdasarkan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuannya apa, terus sudah mengidentifikasi masalah yang terjadi terhadap coaching, terus bisa menanyakan rencananya bagaimana dan juga tanggung jawab coaching terhadap masalahnya begitu, terus menggali coaching dalam menemukan solusinya. Oke, berarti Ibu sudah berhasil ya Bu ya untuk melaksanakan alur tirta, kemudian sudah berhasil juga coachingnya gitu. Nah, setelah kemarin saya mengamati gitu ya bersama-sama dengan Ibu juga, ada beberapa catatan kecil nih dari hasil observasi yang kemarin. Boleh. Saya melihat nih bahwa Bu Cucu ini sudah sangat baik dalam coachingnya, kemudian juga sudah berhasil menyampaikan coaching sesuai dengan alur tirta. Gitu. Bu Cucu sudah bisa menggali tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian juga menggali rencana-rencana yang coach akan lakukan, dan menanyakan komitmen nih atau tanggung jawab dari coachingnya Bu Cucu nih. Nah, Bu Cucu juga sudah bisa sangat fokus memberikan kesadaran penuh. Jadi Ibu sudah hadir secara penuh, memberikan presence ya Ibu ya. Kemudian mendengar aktif juga. Bu Cucu sudah bisa untuk mengkonfirmasi ulang gitu ketika coach menjabarkan masalah-masalahnya, Bu Cucu mengkonfirmasi ulang. Kemudian yang saya salut nih dari Bu Cucu, Bu Cucu sudah lihai banget nih untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa sekali nih Bu Cucu nih ya. Alhamdulillah coachingnya sudah berjalan lancar. Percakapan kita nih di pasca observasi ini juga sudah menuju ke titik akhir ya Bu Cucu ya. Udah mau selesai juga. Saya senang sekali Bu Cucu sudah bisa melaksanakan coaching dengan sangat luar biasa. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bu Cucu nih. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah proses coaching yang kemarin?
Oke. Tentunya setelah saya merefleksi diri saya sendiri ketika kemarin melakukan coaching ya, saya ingin lebih memahami alur cerita ya, sehingga untuk kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching, menjadi coach yang baik, menjadi coach yang selalu memberikan kehadiran penuh terhadap coachingnya, terus menjadi coach yang selalu menjadi pendengar setia dan ya membuat nyaman coachingnya lah gitu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Cucu ya. Akhirnya kita sampai ke penghujung perjumpaan kita nih Bu Cucu ya. Saya sangat mengapresiasi sekali 2 jempol proses coachingnya Bu Cucu. Terus juga mudah-mudahan harapan yang Bu Cucu harapkan tadi bisa terwujud. Amin. Kita belajar sama-sama ya Bu ya. Oke. Jadi kita ketemu lagi kesempatannya Bu Cucu ya. Siap. Terima kasih Bu Cucu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.